Buket anjir. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat kapanpun kalian dengerin podcast ini. Akhirnya setelah sekian lama di luar ruangan, apa namanya, ala kadarnya ya, bikin podcast lagi. Dan balik lagi bareng sama Gebi. Ada Rehan juga waktu itu yang pernah nge-podcast ya Han. Podcast apa kan? Podcast yang soal itulah, nanti nonton sendiri. Makanya nonton. Iya, korek. Kita malam ini agak frontal nggak apa-apa ya? Malam ini agak frontal. Oke. Jadi yang katanya malam ini tuh kita mau bahas tentang fenomena nikah muda. Nikah muda. Pertama sih aku mau minta pandangan dari kalian tuh gimana sih tentang nikah muda. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu dong. Kita kan ini ada berapa orang nih? 6. Aku sendiri biasa, kalian udah kenal ya. Terus ada Gebi. Halo, ada saya Raihan. Ada siapa nih lagi nih? Sidan. Alma. Bang korek bang. Oh, korek kan lu punya sendiri nih korek. Gak ada bang. Oh mati ya. Nih korek nih. Yang ada pedawan. Ada lagi? Krisma. Ada Krisma yang jauh-jauh dari Kediri kan. Demi Anjay. podcast ini Demi podcast ini. Kok lu kasar sih? Iya. Maaf Jeng. Ada satu lagi. Gilang bungkus. Oke. Jadi kita mau bahas soal fenomena nikah muda. Akang bungkus. Kalau saya bilang bungkus ya. Bungkus. Oke. Dari awal deh, dari siapa deh? Dari Gebi ya. Pandanganmu tentang nikah muda tuh gimana? Kalau cowoknya yang ngajak udah mapan, udah siap. Tapi tergantung juga ceweknya mau berkarir atau ya udah nurut, manut. Tadi kan pandangan orang kan masing-masing ya. Iya. Ya kan? Iya. Ke jari nyong. Iya. Jarak koi ya, jarak koi. Ya jari nyong. Misalkan ngebet, yang mungkin cowoknya ngebet ya, terus sama-sama cinta, kenapa enggak? Nggak apa-apa. Tapi harus Apa itu cinta? ya itulah. Nek. Kalau Kalau udah sama-sama siap dan tahu ke depannya kan harus ada omongan juga kayak gitu kan. Kalau siap lahir batin ya nggak apa-apa. Siap apa tuh? Menurut Mas Zidan sendiri, Kalau menurut agama itu boleh. nyambung agak. Mantap. Ya boleh. Karena kalau tidak nikah bisa mengakibatkan zina. Zina itu. ya kan daripada zina kan? Iya, daripada zina mending nikah. Berzina. Oh, menghindari zina nikah muda. Tapi kok udah cukup umur anjing. Ya itu yang penting. Cukup umur. Kalau nggak cukup umur kan ditakutnya fisiknya yang belum siap kan ya. Belum siap apa? Ya belum siap. Misalkan Terima udah tekanan. Ada. Terima Iya. Tekanan dan tekanan dan baru seperti itu. tekanan dan tekanin. Kim kok dengar kuning apa? Kunir. Kuning. Oh, kunir. Actionnya nggak tuh kopi. Terus dari Rehan gimana? Aku mau terakhiran. Oh terakhir, Gilang deh, Gilang. Jauh sih itu mah. Nikah muda nggak enak. Bungkus-bungkus ada Nggak dia enak. kan. Iya. Nikah Oh, muda nggak enak. Kalau Ini apa siapa yang geter? Gilang bungkus. Mas Rehan mau dibungkus? Kalau nikah muda kataku nggak enak. Soalnya apa nggak bisa shopping dulu. Nggak bisa shopping. Ya. Kenapa harus shopping? Nggak bisa. Tapi kan kalau cowoknya udah kayak cowoknya misalkan cowoknya udah di atas kita kayak umurnya 26 udah melewati Nah, masa-masa. ya itu kan namanya udah gak muda lagi. Iya, Ini kan itu udah konteksnya nikah kita muda. nikah muda. Jadi Tapi kan sama, antara keduanya itu iya masih sih. muda. Bisa aja belum 17 tahun itu dikatakan muda. Kan ya.
Emang Jangan nikah Nah, muda. juga enak nikah muda asli. Nanti lu nggak bisa ngerasain nikmatnya untuk Jadi fuckboy. nggak jadi fuckboy, nggak jadi fuckgirl, nggak bisa nyicip kanan kiri sebagainya. Mantap tuh, men. nyicip-nyicip. Nyicip apa sebelah? Maksudnya jalan-jalan sama teman-teman, Ya, nyicip-nyicip rasanya kan makanan. banyak, Iya. ya kan? Perlu Beda-beda. diketahui Gilang tuh suka celup-celup. Aduh, saya tes celup ya. Iya. Maksudnya suka minum-minum kan ya. Oke. Minum-minum. Aku nggak paham. Green tea gitu ya lagi. Aku enggak paham. Kan mencicipi makanan-makanan maksudnya. Ya Mas Rehan. Ya mungkin seperti itu ya. Apa? Dia udah minta terakhir seperti itu. Jadi lu Jawa. Aku dulu ya. Sosok duluan. Ya udah aku dulu berarti. Kalau nikah muda menurut aku lebih ke apa ya? Bener sih. Aku sebenarnya satu pendapat sama Gilang. Lebih ke nggak bebas ya, Lang. Iya betul. Gak enak. Kayak masih menikmati masa-masa muda. Pengen jalan-jalan dulu. Kalau aku mikirnya sih Tapi kalau kalau dia berpikiran, ayolah kalau jalan-jalan lah sama aku biar berduaan lebih enak. kalau misal kayak gitu berarti intinya oke nikah muda tapi kayak KB gitu loh. Aku nggak mau cepat-cepat punya anak. Kalau misal dia pengen Tapi toh kalau pengen- kebobolan, Kan ada sutra. Sebut merek. kalau kebobolan. Ada Fiesta Max Dogs. Lanjutin. Intinya gitu lah kayak ya kalau misal nikahnya emang muda nggak pengen cepat-cepat punya anak dulu, pengen jalan-jalan dulu keliling Indonesia kayak lihat-lihat tempat yang masih kayaknya pengen banget dikunjungin, baru nanti diceritakanlah kisah itu ke anaknya nanti. Asik kan. Gimana tuh? Aku ngomong nih. Ya. Gimana ya kalau menurutku, kalau kita pembahasannya tentang nikah muda, pertama nikah itu sebenarnya bukan hanya permasalahan umur dan permasalahan dan cinta. juga bukan ajang cepet-cepetan. Nah itu karena yang namanya menikah kan berarti kalian udah siap semua ya, udah siap Mental, finansial. mental, udah siap menderita, udah siap bahagia, bahkan kalian udah siap kayak dinyinyir orang ataupun dihujat orang gitulah. Dan untuk fenomena nikah muda sendiri di Indonesia itu bukannya hal yang apa namanya langka ya, Udah banyak banget. udah biasa hal-hal seperti itu. Karena apa? Yang sangat mempengaruhi itu sebenarnya faktor lingkungan dan budaya sih. Ya budaya dari dulu kan bahwa apa namanya kalau anak perempuan itu harus dinikahin cepet gitu, Biasanya. biar nggak terjadi apa-apa gitu. Orang kan mesti mikirnya kayak gitu. Di daerah mana-mana pun sempat aku beberapa kali ngobrol sama teman-temanku yang mungkin apa namanya di berbagai daerah lah ya, beda-beda daerah itu ya kebanyakan kayak gitu dari faktor lingkungan dan budaya di daerah situ mengharuskan seorang perempuan untuk menikah muda, ya udah nurut aja gitu kan. Karena mohon maaf nih, biasanya dari keluarga yang kurang mampu gitu kan ya, dari keluarga yang kurang mampu kan ingin secepatnya melepas anaknya ke apa namanya ke seseorang yang mungkin lebih mapan gitu. Yang intinya kan setelah melepas kan berarti orang tuanya melepas tanggung jawab, Ya. Pindah tanggung jawab. pindah tanggung jawab ke suaminya gitu. Cuman di sisi lain pun harus diperhatikan kayak apa namanya dari sisi perempuannya juga loh menurutku. Dari sisi perempuannya juga ya, perempuannya harus apa gini loh, harus kayak berpikirnya open minded gitu, kebuka lebar, mikirnya luas bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang Ngewe. bukan hanya tentang gitu ngewe, bukan hanya tentang cinta, Senang-senang. bukan hanya tentang senang-senang, jalan-jalan gitu. Karena menikah itu udah emang hal yang sakral menurutku loh. Ah, Kalian emang harus udah menyiapkan segalanya, siap menderita intinya lah.
siap lahir dan batin. Nah itu Maksudnya nggak bermaksud nikah muda itu menderita, tapi kan ada sisi kita dimana masih Iya. cekcok, karena kita berantem. Masih vibes-nya masih vibes pacaran. kan harus melihat sisi negatifnya dulu sebelum melihat sisi positifnya gitu. Ya karena di sini cuma ada satu cewek ya, mungkin bisa ditanyain ke salah satu ceweknya yang ada di sini, wah gimana sih ketika Mbak Gaby ini diajak nikah muda sama seseorang itu. Tapi gagal 3 kali. Kalau aku sih dulu pikirnya pertama nggak mau, makanya ditinggal nikah karena akunya nggak mau, akunya belum siap. Kamu nggak maunya kan karena ini kan masih kuliah kan. Iya, karena masih kuliah terus juga mikir kayak kok masih kayak ngerasa hehe gitu, ngerasa umurnya segini tapi kayak masih kayak anak kecil gitu kelakuannya juga. Jadi kayaknya kayak aku belum siap, daripada belum siap dipaksa, kasihan kan gitu. Aku ya nggak mau, makanya Nanti- ditinggal nikah. Coba kalau nggak ditinggal nikah, udah nikah saya. Udah nggak bisa di sini ya. Iya, nggak kesini, beda lagi ceritanya. Tapi kalau tanya dong Mbak Gibi, tapi kalau sekarang diajak nikah muda, sekarang nih ada yang ngajak tiba-tiba ngajak Kan nikah sekarang muda, kan ibaratnya masih muda Iya. gitu ya, umur sekarang. mau apa enggak? Tetap Apa udah berubah pikiran? bisa berubah pikiran tuh bisa, tapi kayak sekarang lebih ternyata lebih enak sendiri ya gitu, bang nggak sih? Nah, Lebih ya. enak sendiri kok, mati lebih nyaman, lebih kayak tambah temen kayak gini kan, gue kayak tambah relasi, nambah Ih, temen. yoi. Yoi kan kita juga sebenarnya nggak kenal kan, Boleh. kita juga sebenarnya kan nggak kenal kan, kayak kalau nggak kayak gini juga kita ntar nggak kenal, tau nggak sih? Gitu. Kemungkinan apaan sih buat cewek yang bisa, misalkan ya, cewek kan biasanya kiranya awal nggak mau nikah muda, terus ada kemungkinan buat berubah pikiran. Biasanya pikiran apaan sih? Balik lagi karena Allah kan mau membolak-balikan hati. Asik. Anjay, Anjay. bawa Tuhan. Itu tadi apa namanya, Angkat tangan. kita semua kan nggak bisa tahu skenario apa yang akan ditulis Tuhan ya. Kita Iya. juga nggak bisa tahu Ya, kita akan jatuh cinta sama siapa gitu. Iya. Karena jatuh cinta itu kan biasanya emang susah ditebak gitu, bahkan nggak bisa ditebak gitu kan. Ya kayak misalkan aku aja gini, bukannya aku nggak mau pacaran gitu ya, aku sebenarnya mau pacaran, cuman aku lebih pengen ke menata diriku yang lebih benar lagi gitulah, karena aku pikir ya aku masih kayak gini, masih banyak banget kurangnya lah, bahkan kuliah juga masih banyak yang ngulang gitu kan. Ya masih pengen gini ya kalau misalkan dibilang pengen pengen pacaran cuman Iya, belum iya. ada mungkin belum waktunya juga. Dan ketika pembicaraan beralih ke pernikahan, aku malah belum ada kepikiran nyampe ke sana. Bahkan kayaknya aku sempat berpikiran, wah kayaknya aku bakal nikah di atas umur 25 tahun gitu. Karena pikirku mungkin karir dulu kali ya, karir gitulah, karir habis itu. karena kalau udah karir jodoh pun mengikuti. Nah, misalkan karirnya udah mantap, mapan juga ya. Insya Boleh Allah cewek siapa sih yang nggak mau gitu? boleh sih nikah, cuman ya Yang penting karir pengennya dulu sih ya. nanti dulu lah. Yang penting karir dulu ya. Yang penting Habis karir terbitlah kawin. karir dulu sih. Ijazah dulu, iya. ijazah dulu baru ijazah. Ini Mas Zidan ini dari tadi nggak ngobrol. Iya, ini kayaknya lagi memikirkan sesuatu yang serius. Mas Zidan pengen kawin. Dia udah kawin, belum nikah. Anjing. Apa ya? Apa cuk? Bingung cuk. Gimana nikah muda? Kalau andaikan lu nikah muda gimana? Fine aja. Udah siap belum? Siap mah urusan belakangan coy. Siap urusan belakangan gimana? Nikah dulu, ntar kalau makan pulang ke rumah Iya. masing-masing. Enggak sih. Intinya nikah muda itu udah siap menanggung resiko ke depannya, efek sampingnya gimana. Kalau udah memikirkan itu ya boleh-boleh aja buat nikah muda. Siap menanggung beban yang akan datang.
Monggo Mas. Yang penting udah siap semua. Ada Ya. yang itu. Tapi menurut Mas Zidan dengan fenomena di sekitar yang kayak teman-teman kan banyak sekarang banyak yang nikah, Kayak anak kampus kita, Kayak- teman-teman kita juga udah pernah ya nikah kan. yang sefakultas kan juga banyak yang nikah kan, sama yang seumuran sama-sama lagi kuliah lagi. Menurut pandangan Mas Zidan, Mas Fahri, Mas di sini tuh gimana sih? Kayak sama-sama kuliah kok nikah gitu, maksudnya nggak mikir apa-apa gitu. Intinya gini, yang namanya balik lagi yang namanya nikah kan artinya sebenarnya yang diberatin tuh yang cowok ya, karena tanggung jawab orang tuanya si cewek jadi Iya, pindah ke si betul. cowok kan, beratnya kayak gitu. Kalau emang ya dia bisa bertanggung jawab, kenapa enggak? Kalau Cuman kan susahnya. konteksnya masih sama-sama kuliah ya sebenarnya tanggung jawabnya menurutku ada di keduanya sih, ada di masing-masingnya. Karena mereka masih sama-sama masih kuliah gitu loh, masih memiliki tanggung jawab yang ibaratnya bisa dikatakan besar gitu. Dan biasanya faktor-faktor yang kayak gitu itu kayak emang salah satunya dipengaruhi oleh keluarga lah. Kayak misalkan dorongan dari keluarga salah satunya, terus karena juga mungkin mereka pacaran udah terlalu lama gitu. Takut menimbulkan fitnah mungkin. Ya bukan gimana-gimana, cuman kan ya kalian tahu sendiri lah pacaran anak zaman sekarang gimana sih? Gimana sih yang Mainnya pacaran? Oyo Red Door, astaga. Terus tadi itu balik lagi katanya yang menurut kesehatan gimana sih? Ini kan Ya, ada anak kesehatan ini nih ada di anak sini kesehatan nih, 2 anak. Gimana? Gimana lo menurut kesehatan lo? Biar nggak Menurut sia-sia kuliah kesehatan lo. kalau nikah muda terus hamil di usia muda, Aduh. Misal anaknya 5 sekali hamil gimana? kayak hamil kembar gitu, gimana tuh? Ya kalau menurut kesehatan sih kan udah ada kayak aturannya ya. Di Indonesia pun juga cewek minimal 21, cowok minimal 25. Nah, ya kalau bisa sih ikutin hal tersebut, kecuali emang ada dari faktor keluarga gitu yang nyuruh nikah sebelum umur itu, atau mungkin udah kebobolan duluan gitu kan, kita udah nggak bisa Ya kan. Gak ada yang tahu gitu kan mengkondisikan ya. kan. Kalau misalkan udah kebobolan, aborsi pun ilegal kayak gitu. Jadi ya pintar-pintar jaga diri lah. Kalau misalkan mau main ya main yang aman. Tapi kayak mitos gitu. apa fakta kalau misalkan kebobolan terus katanya makan nanas muda itu bisa menggugurkan, itu mitos apa fakta? Kayaknya sih mitos sih itu. Apa ya? Kalau Soalnya. masalah ini aku sempat baca ya. Sempat baca itu Katanya panas. sebenarnya nggak berpengaruh Nggak banyak, berpengaruh. cuman karena mungkin Kebiasaan. getah dari nanas muda itu kan nggak bagus buat seorang Janin. janinnya gitu. Mungkin Jadi, biar ini apa namanya ya yang lagi hamil muda dilarang makan nanas muda. Tapi ketika mungkin hamilnya udah beranjak ke usia yang tua, misalkan 4 bulan ke atas, itu sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali. Nggak ada deh. Soalnya itu kan ya apa ya? Nanas itu kandungan yang bisa melemahkan itu juga presentasenya juga dikit kan, Iya. nggak sebanyak yang kita pikirkan. Kalau misalkan ya ini bukan ngajarin ya, tapi juga tahu dikit-dikit tahu lah. Kalau misalkan Sama-sama kalian udah Apa namanya? Edukasian aja lah ya. yes, kalian misalkan ngelakuin nih, terus kelepasan ya, mentok kelepasan. Ya, pagi kan kayak kalian searching di online shop gitu, kayaknya sekarang udah banyak kayak yang jual Shopee banyak nih. morning pill atau Sampai apa? dan sebagainya pun kayaknya udah banyak deh. Shopee. Tapi ini bukan dalam enggak artian iklan ya. ngajarin ya, tapi kalau misalkan kalian udah kelepasan dan kalian nggak mau nikah muda ataupun nggak yakin dengan pasangan kalian, I think itu jadi solusi deh. Morning pill. Yes, Morning Itu pill. emang itu emang gimana ya, mekanis cara kerjanya itu pil yang memang yang dibuat buat diminum setelah melakukan gitu, maksimal 48 jam setelah berhubungan itu boleh gitu. Dan cara kerjanya tuh kayak Kabur. dia mempercepat siklus mens dari si cewek. Kayak gitu. Jadi misalkan cewek yang sekarang belum waktunya mens, bisa jadi minggu depan setelah minum pil itu tuh Bisa mens. langsung head. Ya kayak gitu. Jadi kayak kayak pil KB gitu ya. Jadi gimana ya biar
peluruhan sel telurnya Yes. itu lebih cepat biar daripada dinding selnya. umumnya namanya apa tadi? morning pill. morning pill. Terus Jadi apa, Kep? kalau Aku apa belum ngerti. Mau Aku saya baru tahu. orderin Baru tahu anjir. di Aku Tokopedia. dulu pernah Aku baru tahu anjir. Tokopedia yang banyak dulu Tokopedia. sekitar sini banyak kok. Aku tahu sih. Risma Ya, kan Ya kan pakai. ada. Maksudnya buat itu kucingnya kan. Astagfirullah. Gak anak baik-baik lagi. Ya itu opsi terakhir lah ya. Masih terakhir. Pilihan Tapi bukan berarti untuk di pakai. Iya. Ntar senengan yang jual laku. kesenangan kalian juga yang main. Yes, terlalu frontal. Kalau kamu gimana, Lang? Itu tadi udah sama Krisma kita saling bertelepati. Mungkin sekian kayak gitu aja. Ini yang jomblo berapa orang di sini? Aku doang kayaknya. Aku Apa? Tuh. Ya, ini kan Apa? Kamu bukan jomblo. karena kan aku sudah menikah. karena karena aku udah jomblo juga udah lama gitu kan. apaan? Vibes-nya pacaran anak, Zaman lu pacaran kan? Ada cewek kan? ada Nah, ya kan? Vibes-nya pacarannya anak-anak umuran segini tuh udah bahas tentang nikah-nikah belum? yuk cewek Kan dia jomblo. biasanya oh iya ya anjir Krisma Kok Krisma? dijawab Apa nih? Iya Apa ya nih? kan kalian Apa kan nih? pacaran Nih. tuh udah punya pacar. Kadang pernah mikir ntar kita nikahnya umur segini ya gitu. Maksudnya udah sering-sering bahas tentang nikah gitu nggak sih? Ya. Apa masih? bahas tentang nikah ya dikala pacaran anak zaman sekarang. Ya. Mungkin kalau yang aku alami sendiri sih ya aku udah pacaran lama sampai Sama yang ini. ya 5 tahun. Udah ngapain Yang aja dulu kan tuh? udah agak ada Ini enggak apa? 4 tahun diselingkuhin bangsat ya Li. Jadi pacaran dari SMP kan. Putusnya setelah lulus SMA. Berarti 4 tahun ya? 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu Ya kayak aku ya lah. Nah, Buat tuh ma- tahu Buat ya? mantannya Mas Gilang, semoga denger. enggak canda. Terus udah pacaran lama nggak pernah yang sama saya sekarang itu nggak pernah ngomongin soal nikah. Kayaknya sama-sama kayak dia Menjalankan. ya kalau tipe pacarku yang sekarang itu malah dia itu pernah malah nggak ada kepikiran buat nikah terus karena dia itu mikir repot nikah apalagi ngurus anak. ya Dia kayak gitu kayak kan, gitu. bener kan? Makanya alasannya aku kenapa nggak suka nikah Tapi muda tuh sebenarnya kan kalau pengen cewek ngurus sih anak. udah memikirkan kayak mikir kalau emang sih kalau cewek maksudnya memikirkan dalam arti oh, ntar aku kalau jadi ibu kayak gini kayak ada pandangan-pandangan sedikit-sedikit Kayak gitu. udah ada targetnya gitu ya. Iya. Persiapan mental lah. Iya persiapan mental itu kata aku ya. Tapi kalau kayak malah bodo amat gitu loh kayak aneh. Terus kalau menurut aku sendiri ya untungnya mungkin nikah muda itu ada untung sama ruginya. Dan kalau buat untungnya sih mungkin kalau nikah muda jarak umur kita sama anak kita itu nggak terlalu jauh. Jadi kayak Ya kita masih bisa saling komunikasi ini, masih bisa ngikutin Eh, orang tua bro. itu orang tua itu masih bisa ngikutin trennya anak, masih Bro, bisa pulang, mendampingi bro. kayak gitu kan. udah malam Terus juga tuh. kalau orang tua anaknya udah gede, orang tuanya itu masih nggak sepuh banget gitu loh, nggak tua amat, jadi masih bisa buat gendong cucunya kan, buat main sama cucunya gitu. Kemungkinan ada nggak sih yang anak yang nikah muda nih tapi mereka masih makan ikut orang tua gitu, ada nggak sih? Lu ya banyak lah. banyak. Justru Banyak, itu banyak. kan cerai kayak banyak yang cerai itu gara-gara kayak gitu karena banyak yang Aku mikirnya kan Nikah gitu, muda. maksudnya kalau menurut pandangan yang biasanya kan yang katanya emang kalau nikah tanggung jawab orang tua pindah ke cowok, sedangkan mereka berdua masih makan ikut orang tua, lah terus ya tanggung jawab orang tua masih ini kan berarti. ya makanya kalau belum siap secara Batin. lahir batin finansial Mending nggak usah juga dulu lah ya. usah lah.
ngerepotin. Soalnya kesannya jadi kayak cuma ngebet doang ya. Cuman buat status mungkin. Ya kembali ke pembahasan tadi ya, yang masalah apa namanya pacar ya, yang pacar katanya ada di dalam pacaran itu pembahasan tentang pernikahan gitu ya. Ya. Sempat aku pernah ngobrol sama beberapa cewek lah gitu ya. Ketika aku ngobrol sama mereka dan aku bahas tentang masalah-masalah pernikahan, ya mereka memang kebanyakan cewek memang mereka udah memikirkan ya, dan juga mereka juga bahkan udah kayak udah punya targetnya untuk kedepannya, mau menikah di umur berapa, mau apa namanya kayak gimananya. Ya menurutku hal-hal seperti itu nggak salah, bahkan menurutku bagus karena mereka udah punya pandangan kedepannya gitu loh. Cuman ya karena apa namanya mungkin dari narasumber yang aku ambil itu mereka semua masih pada masih jadi apa namanya anak-anak kuliah, jadi ya menurutku kalian boleh kayak memikirkan untuk kedepannya kayak gimana, cuman ya kalian juga harus memikirkan untuk masa sekarang juga gitu, karena masa sekarang ini kan apa namanya masa-masa yang ibaratnya Transisi ya Mas. kalian itu harus jalani seenaknya mungkin gitulah, Lagi proses proses pendewasaan. pendewasaan diri gitu ya. Mungkin banyak dari kalian yang di luar sana yang misalkan udah ada komitmenan lah, udah ada janji-janji mau berjuang bareng lah, ya aku hargai itu baik kok, itu bagus, gak ada yang salah. Tapi Cuman ya- bedanya komitmen sama pacaran apa? Oh itu nanti bisa dibahas lagi tuh, bedanya komitmen sama pacaran. Jomblo sih nggak tahu. Kesian. Nambahin ya, mungkin kalau ya kayak yang dibilang tadi, ya banyak lah anak-anak yang seusia kita yang udah 20-an nih, itu udah kayak mikir ntar kedepannya gimana, mau nikah umur berapa dan sebagainya. Nah nggak salah juga, karena ya termasuk aku sendiri kalau misalkan mau pacaran pun juga kayak benar-benar mempertimbangin kepribadian Si cewek. si cewek, terus kesiapannya dia juga ntar gimana, dia rencana gimana. Soalnya kenapa, ya udah bukan zamannya main-main lagi kan masalah Nah hati itu udah. di usia-usia Ya. kita yang sekarang usia Berapa 20, sih usia kalian? Berapa sih? tua usia banget. Aku paling muda deh kayaknya. 21 ke atasan itu kan ya udah nggak bisa pacaran main-main Iya, gitu lah. udah. Intinya Berarti aku masih 20, berarti masih main-main. kamu 24 ya. Tolong. Udah waktunya mungkin ke jenjang yang lebih serius lah, bukan cinta monyetan lagi. Setidaknya udah mempersiapkan lah. Jadi nikah muda itu iya apa enggak? Enggak. Enggak. Masih dia nantang bae. Bingung. Dia mah slow aja mau nikah muda juga. Ayo. Ayo gini ya, Ayo, meluncur. ini bukannya rasis atau gimana. Mungkin ada beberapa orang yang misalkan concern ke agamanya lebih gede gitu ya, itu bakalan memilih buat setuju ke nikah muda. Tapi kalau misalkan buat temen-temen yang lebih pengen ke karir dulu, mungkin nggak setuju ke nikah muda. Kayak gitu sih, Biasanya gitu ya. bergantung pribadi masing-masing seperti apa. Kayak gitu. Kalau aku juga mikir, biasanya ada yang nanya kan, target nikahmu umur berapa? Nah, iya, sering banget. Kalau- sering. Kalau aku mikir gini, aku tuh nggak ada target, maksudnya targetku tuh bukan dari umur cuy. Aku nggak mau target umurku segini aku nikah, karena aku juga nggak mau punya tekanan aku mikirin umur segini harus nikah. Nggak, aku masih pengen mikir cari duit dulu. Intinya targetku tuh sebenarnya bukan umur, tapi kayak lebih ke Siapan ya Mas? finansial. finansial. Ya. Aku kalau misal umurnya misalkan katakanlah, biasanya orang target berapa sih, 25 ya? Ya 25. Misal 25 Kalau cowok udah itu 25 28. Nah, biasanya. Kalau misal aku Maksimal 28 biasanya. kalau misal aku udah lewat umur segitu pun ya, Yang belum bolos. tapi finansial belum siap, ya nggak mau.
karena yang perlu dihidupi kan nggak cuma istri Diri doang, sendiri. nggak Karena cuma mak- diri sendiri doang. Kalau istri, makan anak. nggak pakai cinta ya Pak. Makan nggak Oke. pakai cinta, Beli baju dengerin. nggak pakai cinta. Makan pakai piring, pakai piring. pakai tangan, pakai piring. Emang pola pikir biasanya harus makin kesini harus makin dirubah. Biasanya kan cowok-cowok biasanya dulu kayak zaman SMA kan nyari pacar siapa aja gitu kan ya biasanya kan. Makin kesini udah mulai kuliah kayak mikirnya ke yang itu tadi kayak kepribadiannya gimana gitu kan, lebih ke yang ini kira-kira cocok nggak sih kalau buat jadiin istri, buat jadiin suami gitu kan biasanya kan. Makanya kadang biasanya anak-anak yang tadinya mungkin gampang cari pacar karena yang tujuannya emang pengen punya pacar doang, setelah makin kesini kayak kesannya mungkin mikirnya susah banget sih cari pacar. Sebenarnya bukan susah ya nggak sih, kayak dari diri sendiri tuh pengen yang kayak dia tuh sebenarnya kalau untuk kedepannya cocok nggak sih Untuk jangka panjang untuk ya. jangka panjang. Justru kalau udah nikah malah menemukan sifat yang seaslinya. Yang nggak kita ketahui pas Nah. pacaran itu. Dia lagi pacaran mah iya dia baik. Cari pacar gini ya, gimana ya, jomblo sekarang umur segini tuh sebenarnya masih asik-asik aja, malah lebih asik jomblo sebenarnya ya kalau kata aku ya. Ya iya dong jelas. Kalau kata aku lebih asik jomblo, makanya kayak mungkin akan ada sesuatu yang menyadarkan ketika ada seseorang mungkin kayak aku pengen punya pacar deh waktu kuliah ini biar ya Ada yang nemenin. biar ada yang nemenin gini gitu. Biar ada yang nge-support. Biar ada yang nge-support. My tapi support system. tapi suatu saat kamu bakal menemukan titik di mana kamu harus benar-benar kayak milih banget siapa yang pantas buat kamu gitu. Kayak ya pacaran itu bukan hal yang harus banget bukanlah kebutuhan yang utama ya. Nggak diwajibkan. Malah semalam ya, aku mau cerita tentang sebuah mimpi anjir. Semalam aku mimpi beneran kayak Masa nggak mas? kering mas. Oh keren. Aku mimpi semalam tuh mimpiku ngelamar cewek cuy. Wih, amin. Ngelamar cewek ke orang tuanya. Gimana ya, aku belakangan ini kan kayak ya kemarin sebelum mimpi ini aku kayak mikir kayak aku butuh sih kayaknya butuh cewek, butuh pendamping, butuh pacar gitu kan. Tapi setelah mimpi itu semalam tuh kayak mikir ya kayaknya nggak perlu banget sih pacaran, karena di mimpinya tuh gini, di situ tuh seakan-akan Tuhan mau ngasih pesan ke aku lewat mimpi itu. Nih, lu gua kasih suasana gimana lu rasanya mau ngelamar cewek tuh kayak gini. Gua kasih mimpi ini. Terus mimpi ketemu satu cewek pagi-pagi. Ketemu satu cewek ngobrol-ngobrol. Besoknya aku datang ke rumah, ketemu orang tuanya, aku lamar langsung tanpa pacaran, tanpa apa, dan itu rasanya emang bener-bener lebih jauh nikmat daripada pacaran tuh. Karena disitulah aku bisa menemukan titik di mana aku bakal serius sama itu. Aku udah berani ngelamar. Aku bakal serius untuk kedepannya sama dia. Jadi kayak seakan-akan Tuhan tuh mau ngasih, ini loh rasanya, cobain dulu. Cobain enak mana tuh coba pacaran sama lu proses mau serius. Gimana enaknya juga rasanya. Ternyata emang luar biasa coy. Terus aku mikir kayak pacaran kayak nggak bisa habisin duit doang nggak sih. Akhirnya jadi mikir kayak gitu. Makanya oh iya sih. Tapi kalau buat orang yang kita sayang, cinta, kenapa enggak? Biasanya kan ada yang mikir gitu. Biasanya gitu, cuman aku ya kalau aku sih kayak lebih setiap kali pikiranku kepengen dapet cewek, otakku rusak cuy, Nge-freeze, nge-freeze, nge-lag. rusak tuh kayak nggak bisa mikir. Aku pengen bikin karya Apa? nggak bisa, pengen cari ide yang cemerlang nggak bisa, karena mikirin gimana biar diri aku diterima sama cewek aku secara baik gitu kan. Tapi deket-deket adalah Kalau deket-deket malah nggak ada sekarang. Kayak ya paling kayak teman-teman kayak gini doang kan tadi kan, kayak ya teman ngobrol doang kan gitu paling mereka yang pengen curhat ya udah ngobrol sini, pengen ngobrol apa ya udah ngobrol sini.
Ya kayak gitu sih, yang paling teman-teman dekat doang. Kalau yang buat serius juga kayak mikirnya yang dekat tuh siapa ya yang kira-kira aku deketin, kira-kira yang mau aku seriusin. Ada sih kepikiran siapa gitu. Tapi Cuman banyak tipe nggak kayak harus kayak gini, ceweknya harus kayak gini, harus kayak gini. kalau tipeku lebih ke yang udah ada sifat keibuannya sih sebenarnya. Kalau tipeku ya, Contoh sifat keibuan, contoh sifat keibuan kayak apa ya? Yusoni. Nyusoni. Sudah bisa menyusui anaknya dengan baik gitu. Kalau nggak menyusui anaknya ya menyusui. Contoh sifat keibuan Yusoni. Guyu anjir. Simpelnya sih kayak yang sering masak mungkin ya. Sering masak. Suka anak-anak kayak gitu Suka ya. anak-anak bener tuh. Suka anak-anak. Ibu-ibuan. Gila ibu-ibuan lah intinya gitu lah. Sifat keibuan gimana sih, Kep? Menurutmu, Kep? Sifat keibuan tuh gimana sih? Kamu sebagai cewek tuh ya? Cewek. Oh, cewek. Sifat keibuan kalau kata aku sih apa ya? Yang bisa pengertian aja sih. Pengertiannya? Ya pengertian kayak seenggaknya kalau kita lagi kesusahan ya nggak usah kita ngomong tolong, ya udah tahu sini aku bantuin ya gitu gitu lah. Peka ya? Iya peka gitu kalau kata aku ya. Kalau kamu suka anak-anak nggak? Aku suka kan aku dari dulu juga pengen punya adik. Apa yang nanti? Tapi emang terlahir untuk menjadi anak terakhir. Adekku 2 tuh, mau minta 1. Adopsi. Lelang Kalau adik. kalau nggak kamu sama dia aja biar punya adik. Podcast lo Cuk. Lanjutin. Wah, Mas Zidan gak ada Lanjutin, Mas suaranya Zidan dari tuh tadi. dia mulu ngudut mulu ya. Udah dulu, Oke, udah sih ya. dulu. Tipe ya, ngomongin tipe Tipe apa nih? Nggak apa-apa tipe-tipe. tipe cewekku tuh tatoan, Harus Iya. mabok, rokok, rokok. terus bisa diajak tuh bareng, satu frekuensi lah intinya gitu bisa. Kenapa harus tatoan, harus Karena mabok? enak. Misalkan Keren ya? apa istilahnya ya? Gua kan niatnya mau tatoan, terus ya sarkas lah. Itu aja sarkas gitu lah. Tato-tato yang sarkas itu. Sarkasnya ke apa dulu nih? Ya Ke pemerintah kah? Ke Jangan diri sendiri kan. ke diri sendiri Oh ya, sama lingkungan. Apa sih ya? tatoan. Paling sini gue sing tatoan tapi itu kan kayak misalkan bayangan nyong ya ini bahasan campur. Apa? Papa terserah slow. Bayangan nyong kayak nek dua tipe sing cewek sing dewek pengen isinya itu kayaknya enak banget loh. Misalkan kok dua ya gak masalah kepribadiannya dewek ya, masalah diri sendiri saling curhat sambil mabok sambil apa kayaknya nikmat banget loh. Satu frekuensi Satu intinya. satu frekuensi kayaknya nikmat. Kayak ya apapun tuh biasanya jadi yang nggak nyambung tuh bisa jadi nyambung ketika kita satu frekuensi ya nggak sih. Apa yang tadinya nggak setuju bisa satu kayak saling membimbing gitu ya sih. Kalau satu frekuensi ya. Apa yang dibahas tuh semuanya nyambung. Bener sih. Terus Ya, bagus sih. nek nyong ke Irving Maringong Wadon ke dari selera musik. Kalau selera musik bisa bikin ilfil. Iya. Misalnya Ya nggak apa-apa terang-terangan kalau musik mah. Namanya seni kan beb. iya. Mungkin yang Dari genre apa dari apa nih? Dari Genre. penyanyinya apa gimana? Genre Genre. Misalnya cewek yang denger genre apa? dangdut. Dangdut. Cewek yang dengerin dangdut bikin ilfil. Enggak apa-apa, Gak bagus. Iya, apa-apa, ilfil. itu kan seleranya sendiri-sendiri. Kan Walaupun selera dangdut kan is my country ya. Nah, namanya selera ya kan? Iya. Bebas. Tapi kalau tadi bicara tentang tipe ya, kalau apa namanya, mungkin aku sama Zidan itu agak banding terbalik gitu. Kalau kamu yang berhijab, Enggak juga sih. Maksudnya gini,
aku nyari cewek nggak perlu yang satu frekuensi, karena menurutku satu frekuensi itu bisa diciptakan gitu loh. Aku lebih ke ini, nyari cewek itu lebih ke yang open minded, pemikirannya terbuka kan gitu, terus ya wawasannya luas gitulah. Aku nggak perlu itu cewek mau kayak gini, mau kayak gitu, itulah. Terus mau diajak kemana-mana. Intinya ketika aku nyaman dengan seseorang dan dia itu sesuai dengan apa yang tadi aku sebutkan, dia berwawasan luas dan juga open minded gitu, pasti bakal aku perjuangin terus. Nggak perlu pikirku ya, aku nggak perlu mencari yang satu frekuensi, karena satu frekuensi itu bisa diciptakan. Terus oh iya, yang bisa angkat galon terutama. Angkat galon. Gaby bisa angkat galon kan? Kenapa tuh? Nggak bercanda doang. Oh, kirain beneran Mas. Ya yang namanya tipe kan kita selera pasti beda-beda lah ya, masing-masing gitu. Ya mungkin ketika kita memiliki hobi yang sama dengan wanita yang kita sukai, itu bagus, karena kita juga bisa menyatukan lah itu, menyelaraskan hobi kita masing-masing itu. Cuman ya ketika kalian tidak memiliki hobi yang sama, ya jangan dipaksakan gitu. Nggak apa-apa misalkan kalian nggak memiliki hobi yang sama, pasti kedepannya akan ada kesamaan yang lain kok. Yang namanya satu frekuensi itu bisa diciptakan. Soalnya kan kemarin juga ada tuh seseorang yang bilang, kita itu harus frekuensi, kalau nyari jodoh tuh harus satu frekuensi, harus gini. Ya itu sih menurutku yang namanya satu frekuensi itu bisa diatur lah, bisa diatur sedemikian rupa, bisa diciptakan kita gitu. Jadi nggak perlu satu frekuensi ini ya? Iya ya, kalau aku sih gitu, karena ya intinya itulah, dia open minded dan juga bisa diajak diskusi dan ngobrol, bahwasanya luas. Tadi udah yang keibuan ada, yang satu frekuensi ada, yang open minded ada. Terus kalau Gaby tipe cowoknya yang gimana? Kalau bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Ini Aku patut yang dipertanyakan loh. Tapi kayaknya sukanya om sih. Kalau aku emang iya. Oh iya. 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 Udah lebih tua kelihatan. gitu ya. Tahu sih. Kelihatan. Tahu Oh sih. dia nonton podcast kita kayaknya. Enggak, aku nggak dengerin. Kelihatan. Aku lebih suka 3-4 tahun, 3, 4, Lebih 5, 6 yang lebih tua. Kenapa? Maksimal 7 lah. Maksimal 7. Ya Emang nggak umur apa-apa sekarang deh kalau berapa? 10 tahun. Sekarang berapa umur? Aku 20. 20. Aku 2000. 2000 cuk. Iya. Kenapa harus yang milih yang lebih tua? Karena aku pribadi kan aku sedikit manja. Aku anak terakhir, emang dari dulu kayak manja gitu sama orang tua, terus apa-apa ya gitulah, butuh yang Bisa ngomong, membimbing ya, membimbing, mendewasakan ngomong, ya ya. gitu. Kayak akunya juga hiperaktif kan, jadi kayak Wow, buat ngadem-ngademin hiperaktif. gitu. Beraktif. Jalan, masnya gerak terus Mas, gerak terus, gerak. Gitu. Terus Jalan-jalan. kalau aku kan sering ngobrol sama kakak, terus sering ceramahin kayak yang pertama tuh harus agamanya gitu, jadi ya sholatnya juga harus bener Islam gitu. ya. Iya nggak Islam banget juga, nggak apa-apa, Intinya cuman tahu agama. iya gitu. cuman sholatnya aja yang full gitu, nggak apa-apa telat tapi kan harus itu. Yang penting sholatnya full ya. Yang penting wajib dulu, yang Mundur ya, Dan? wajib. Yang wajib gitu. Yang sunnah gampang nanti. Sholat tapi misalkan lima waktu Puasa. beda agama pun itu tetap terima. Ya kan orang Iya sih. punya pandangan Iya. masing. Wah, rame ya. Tapi tadi kan Gaby bilang katanya pengennya yang lebih tua gitu. Iya. Tapi aku mau nanya nih, kalau kamu menutup kemungkinan nggak ketika ada seseorang yang mungkin umurnya
di bawah kamu, misalkan lebih muda gitu, cuman dia pemikirannya bagus, dia pemikirannya lebih dewasa, bisa membimbing kamu, itu kamu kayak gimana gitu? Tetap nggak bisa. Aku Tetap gak bisa. aku nggak Berarti bisa. kamu Emang cetakannya aku walaupun sama teman kayak gini kan ngumpul. berarti kamu emang nggak apa bisa. namanya pengen yang lebih tua dari kamu Iya. gitu ya? Lebih tua dan berwawasan luas, Ya, Ah. membimbing juga. bisa membimbing gitu. Bagus. Udah, Iya. ada lagi nggak? Ya Oh udah. ya, kayak gitu pokoknya intinya seleranya gitu. Kalau spesifikasi lebih jelas itu ya privasi lah. Oke. Selanjutnya Spesifikasi. silakan. Mas siapa tadi namanya lupa anjir. Karisma. Krisma ya. Oke. Oh, ya, silakan. Karisma mutar cuk. Iya motor. Nah, oke. Kalau aku pribadi sih ya, kalau misalkan cari cewek nggak aneh-aneh sih ya. Yang ya biasa-biasa aja lah. Yang penting sepemikiran, terus bisa ngerti kesibukanku gitu. Soalnya kan ya jujur selama ini kalau misalkan deket pun jarang gitu yang bisa ngertiin kesibukan. Jadi next mungkin Makanya kamu berarti harus belajar pengertian. udah Kan semua mencoba. kan ada timbal baliknya ke diri kita. Kalau kita mencoba pengertian pasti kita dapatnya yang pengertian kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Oke, ya kalau mencoba pengertian selalu mencoba ya, tapi ya di sini sedikit orang yang bisa ngerti kesibukan kita gitu loh, apalagi buat orang yang kayak aku yang jarang Berarti harus nyari yang santai, dewasa. yes, jarang santai, jarang pokoknya ya cari yang bisa memahami. Nggak masalah lah misalkan Emang jarang santai emang ngapain aja sih? ya pasti ada aja kerjaan Sibuk gitu. ya. Kan calon tenaga medis juga, gitu. Pasti sibuk itulah. Ya pokoknya kayak gitulah, lagi seneng-senengnya cari temen lah, udah kayak gitu pasti diikutin, apa aja diikutin gitu supaya ntar nambah pengalaman juga. Relasi Yes, paling bagus. that's right. Jadi ya kalau sekarang nyarinya sih yang kayak gitu. Ntar masalah bisa masak atau masalah yang lain mah Nggak bisa aman bisa ya. diatur lah. Kalau masak mah nyari pacar bukan nyari pembantu, nyari istri bukan nyari pembantu, udah. Tapi kan gini loh. Kan ada GoFood. Enggak, tapi kan gini, aku bingung sama yang misal kan ada ya kadang yang bikin story kayak kamu tuh nyari cewek yang mau jadi istri katanya harus yang pinter masak, pinter nyuci, mau cari istri apa cari pembantu gitu kan. Biasanya cewek-cewek yang bikin story gitu. Cuman gini loh. Kayak kalau aku sih nggak setuju sama itu, maksudnya setujunya lebih ke emang aku nyari cewek yang bisa masak. Tapi emang walaupun dia nggak bisa masak, setidaknya kalau kamu jadi istri aku, kamu harus bisa masak. Kenapa? Itu bukan buat aku, itu buat balik ke diri kamu sendiri kayak gitu loh. Katakanlah ini, kamu bakal merasakan gimana sensasinya ketika anakmu kamu masakin, terus anakmu bilang, mah masakan mama enak. Kamu bakal ngerasain sendiri rasanya gimana masakanmu Justru disebut itu enak sama aku sering anaknya. masak dari sekarang. Iya. Yes. Gak apa-apa gagal-gagal dulu. Itu pandangan orang beda-beda ya. Ya ada yang berpikiran seperti itu, ada yang kayak aku nggak nyari orang yang Nggak harus ya. nggak harus pinter masak. Kalau misalkan ntar kita pengen masak ya masak aja, trial, Iya. masak-masakan, masak bareng gitu. Ya kalau lagi pengen kan nggak tiap hari juga pasti masak bareng. Soalnya ya kalau yang aku lihat nih ya, yang di lingkunganku sejauh ini sih cewek-ceweknya anak sekarang lebih pengen ke karir sih ya. Anak cewek nggak mau kalah sama cowok, mereka lebih pengen ke karir juga. Tapi Pengen. banyak kok yang pengen ayo dong nikah, banyak gara-gara TikTok kan. Wah. Ya TikTok banyak UU tuh kayak Iri mungkin Iya, ya. dengan- Iya, mungkin ya. Ya apa yang dilihat di TikTok nih tidak semuanya semulus kenyataan. Berhubung lagi azan ya, kayaknya kita pause dulu. Nanti kita lanjut ke tipenya Gilang yang kayak gimana ya. Mau tipe yang dibungkus apa gimana? Yang dibalut Eh, ya. Bungkusan. lanjut dari Gilang, gimana selera ceweknya? Kalau selera cewek mungkin sama aku sepemikiran sama Mas Zidan ya, karena hubungan itu perlu frekuensi. Kalau enggak satu frekuensi itu biasanya Ribut. nah
kesannya itu pasti ribut. Tapi yang dulu satu frekuensi nggak? Ya satu. Nah, sekarang juga lebih satu frekuensi. Oke. Mungkin karena kalau satu frekuensi asiknya itu apa ya? Kita ngomong itu nyambung gitu. Walaupun gaje tapi tetap nyambung. Terus kamu tahu nakal aku tahu nakal kamu. Ya enggak Mas Zidan ya? Iya kan? Jadi bisa saling menerima. Itu asiknya kalau satu frekuensi. Yang pertama itu. Yang kedua itu kalau satu frekuensi terus yang penting itu bisa saling terbuka sama percaya. Udah itu aja. Karena penting sih hubungan itu percaya. Selama apapun hubungan kalau nggak ada percaya sih pasti cekcok terus sih. Paling itu doang sih Mas Ali. Sebenarnya aku ada tambahan lagi sih, kayak yang selera cewekku ya. Selain dia keibuan, Dia kebapaan. Kenenekan. Adil, Brewokan. keibuan, kebapaan. Jenggotan. selain dia keibuan dia juga harus, ya aku pengennya cewek yang pandai ngomong Pandai berbohong. ke dunia sosial. Pandai ngobrol lah intinya. Kalau misal dia ketemu sama siapa di luar, kayak misal sama penjual di pinggir jalan misalkan ya, diajak makan di mana, itu dia bisa ngajak ngobrol yang kayak nanya-nanya Saya tentang dong, Pak. sosial. Tapi kan kamu maunya yang lebih tua, saya kan lebih muda dari Anda. Bapak Jadi- 22 tahun, Pak. Oh iya. Hampir ya. Jadi mungkin gitu ya Mas, nggak beda-bedain buat ngobrol sama orang gitu ya. Maksudnya Gimana? bisa, Iya ibu sih, lagi bisa. ngapain ibu? Sehari dapat berapa bu gitu. Ya, Humble lah, ya mungkin humble ya. Makanya humble. Aku Humble. pengennya kayak gitu. Bahasanya memiliki jiwa sosial, memiliki jiwa sosial yang tinggi gitu. Terus banyak ceritanya juga. Dia yang suka cerita gitu loh. Jadi bisa membuat topik mungkin ya Mas ya. Lebih Padahal Anda kan sudah orangnya sangat cermat untuk membacot gitu kan. Nah, dia itu sangat pintar untuk membacot dia. membacot. Ya. Aku pinter bacotnya biasanya kalau ketemu doang sih, malah kayak Oh. kalau ketemu langsung kayak kalau di chat tuh canggung banget Pak, serius kalau di chat aku mau Beda ngechat ya, apa, Mas, ya. Aku mau ngechat apa, cuma nyari topik di chat tuh susah banget aku tuh. Makanya Mending ketemu langsung. iya waktu-waktu kayak gini Berarti nggak pernah LDR dong. LDR nggak pernah. Makanya waktu pertama kali LDR tuh bulan pertama langsung putus tuh. Tahu kan? Bertahun-tahun. Siapa tuh? Ada yang terakhir lah intinya, yang sekarang dia tuh udah punya pacar. Sialan. Nggak apa-apa, santai. Jomblo itu asik. Apa ya? Terakhir lah ya. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang mau nikah muda. Gimana? Cewek dulu, Bos. Hah? Kan cewek cuma satu Pesan-pesan. nih. Pesan. Jangan Kesan. dulu kalau aku ya menurut aku ya jangan dulu lah gitu loh. Tapi ya nggak tahu sih, ya punya haknya masing-masing loh. Tapi kalau aku jangan dulu lah, mending nikmatin aja dulu gitu, kayak banyakin teman, banyakin kenal sama sana sini biar ya relasi lah, banyakin gitu aja. Mas Krisma gimana? Kalau dari aku pikirin lagi gimananya nanti, dan jangan sampai kalian nyesel sama keputusan yang udah kalian buat saat itu. Karena nikah itu sakral. Yes. Karena Soalnya, banyak yang itu sih cerai ya, nikah gara-gara itu sekali seumur hidup lah, dan jangan sampai nyesel. Udah. 2 kali nggak apa-apa sih, boleh kok. Itu yang cowok. 4 kali. Gilang gimana? Kalau aku ya dipikirin matang-matang, karena nikah itu nggak cuman menyangkut diri sendiri, tapi di situ kamu bakal bertanggung jawab sebagai dua orang yang saling terikat. Nah, jadi psikologisnya kamu harus siap, mentalnya harus siap, Finansial juga. finansial juga harus siap. Setidaknya bisa saling membantu kalau kalian itu kan. Terus juga pasti semua pernikahan itu ada namanya apa, keretakan ada, cekcok ada pasti. Terus yang nggak biasa kalian tahu
itu pasti nanti kalian tahu dari pasangan kamu pas udah nikah. Terus apa namanya, mungkin apa pendapat kamu sama pendapat dia itu bakalan beda, pasti ada kayak gitu. Dan yang aku mau sampaikan itu, percayalah, semua orang itu apa namanya ya, semua orang itu berpotensi untuk selingkuh walaupun dalam pernikahan, mau itu pernikahan muda maupun pernikahan tua, semua orang pasti berpotensi selingkuh, termasuk diri kamu sendiri. Jadi itu juga harus dipersiapkan. Jadi banyak sih sebenarnya yang harus dipersiapkan dalam menikah, karena kan benar Mas Krisma dan Mas Ali tadi bilang nikah itu sakral sebenarnya, cuma satu kali dan ya harus dimatengin. Itu aja. Next Mas Zidan, gimana Mas Zidan? Kalau menurutku tentang nikah muda fine-fine aja, misalkan kembali lagi itu dari omongannya Mas siapa, Krisma, dipikirin lagi dan kedepannya udah siap menanggung resiko kedepannya. Terus mempersiapkan di tengah-tengah jalan apakah ada kecekcokan apa-apa, itu dia udah siap untuk menerima itu. Ya boleh-boleh aja nih kamu asalkan siap menerima semuanya. Intinya siap lah ya. Iya, intinya udah siap mental, siap apa aja. Cukup. Mas Rehan gimana? Pesan-pesannya untuk yang mau nikah muda? Mas Rehan mau nikah? Pesan saya belum mau nikah Mas, saya masih lama ini, nggak tahu entah kapan ya. Buat kalian semua di luar sana yang sekiranya ada pikiran mau nikah muda, ya tolong pertama-tama kalian harus pertimbangin dulu lebih matang-matang. Pikiran kalian dibuka selebar-lebarnya, pikiranmu dibuka ke depannya akan gimana. Karena menikah itu bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang kesiapan, dan bukan hanya tentang ngeset. Menikah itu harus siap menderita, harus siap bahagia, harus siap berjuang bersama, harus siap menerima resiko apa yang akan datang itu. Jadi untuk kalian yang mau menikah muda, tolong pertimbangin dulu. Oke. Mungkin itu sih. Oke. Kita udah ya? Udah. Ali? Kalau menurut aku, buat yang mau nikah muda, gini nih, ada satu kalimatnya yang diucapin sama Danila ya cuy. Iya. Zaman sekarang itu banyak orang nikah karena emang lagi rame orang nikah, jadi ikut-ikutan nikah ya enggak? Bukan karena mereka siap. Bukan karena mereka siap. Nah itu sih bener, kayak ya kalian jangan sok-sokan ngikutin kayak lagi rame nikah nih, kita kan udah umur segini, kita ikutan yuk, kita nikah juga, kayaknya lagi rame. Kayak jangan kayak gitulah. Itu untuk hidup kalian tuh. Itu untuk Menikah itu bukan kayak main ludo. jadi jangan ngikutin kayak musim gitu. Ini lagi musimnya nikah, ayo kita nikah. Jangan. Ya oke lah kalian nikah, tapi ya kayak teman-teman bilang tadi, kalian harus siap, bener-bener siap. Kalian boleh ngikutin kok vibes-nya orang yang lagi banyak nikah, kayak lagi rame-ramenya nikah terus kalian ikutan nikah boleh. Cuman harus siap, kalian tuh nikahnya nikah beneran, jangan yang ikut-ikutan lagi rame nikah gitu sih pesannya. Udah semua kayaknya ya. Nambahin dikit dong. Ya silakan. Ini ya, aku pernah dengar dari seseorang, ketika kita nikah dengan seorang wanita gitu ya, misalkan kita nikah dengan seorang wanita, kita nggak cuman menikahi wanita tersebut, tapi dalam artian kita juga menikahi keluarganya. Kita kudu siap dan kita kudu nerima gimana pun keluarganya itu. Jadi jangan sampai kita nikah sama cewek tapi kita cuma nerima ceweknya, tapi keluarganya bodo amat sama keluarga ceweknya gitu. Jadi kita harus benar-benar nerima keduanya gitu. Walaupun emang tanggung jawab si cewek itu Ya berpindah, tapi kita juga harus peduli kan ya. yes, Benar tuh. Menyatukan dua keluarga. itu yang susah. Mantap, itu yang harus siap. Udah semua ya? Udah mungkin. Ya udah. Itu pesan-pesannya buat kalian yang mau nikah muda dari teman-teman yang ada di sini. Jadi thank you banget buat yang udah dengerin podcast ini. Ini adalah konten yang
setelah sekian lama kita nggak konten, akhirnya konten lagi dengan tema yang kayak gini. Dan intinya terima kasih banget lah ya. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat kapanpun kalian dengerin podcast ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye, thank you.